Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Nubuat Daniel, pasal 12, ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang di Ibrani, pasal 10, ayat 11 sampai 14 dan ayat 18. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi
dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah warta sukacita kedatangan Yesus kedua kalinya. Pada hari ini kita telah mendekati akhir tahun gereja dan minggu depan kita akan merayakan Pesta Kristus Raja yang merupakan akhir tahun liturgi tahun B. Setelah itu, kita akan mulai dengan tahun liturgi yang baru, tahun C, pada hari Minggu pertama Advent nanti. Saat kita mendekati akhir tahun liturgi, bacaan pada hari ini mengingatkan kita tentang akhir dunia dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tampaknya bagi kita bahwa akhir dunia atau kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang menakutkan dengan mendengar bahwa orang-orang memikirkan hari kiamat saat mana seluruh bumi akan lenyap. Kita diingatkan kembali pada zaman Nabi Nuh saat air bah melanda bumi. Hal ini tentu terkesan menakutkan, seperti yang diyakini banyak fundamentalis Kristen. Namun sebenarnya, pesan kitab suci tentang tema ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita. Itu adalah pesan pembebasan. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak boleh ditafsirkan sebagai hari kiamat, melainkan berarti menyampaikan pesan kabar baik, yaitu datangnya pemerintahan Allah yang paripurna di dalam hidup kita, apapun bentuknya, bukan untuk menghancurkan umat manusia dan dunia, tetapi untuk mengubah dan membarui kepada keselamatan. Warta tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini dengan jelas disampaikan kepada kita, bukan sebagai pesan yang menakutkan, bukan sebagai ajakan untuk menarik diri dari komitmen dan kepedulian kita terhadap dunia. Itu bukanlah pesan kehancuran total bumi ini, melainkan pesan pembebasan, keselamatan, dan pesan iman. Itu tidak dimaksudkan untuk memprediksi atau meramalkan masa depan, tetapi itu adalah pesan dari kehidupan kita sekarang, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, dan bahwa dunia dan segala isinya terarah kepadanya dan bersatu dalam segala keabadian, karena Dia adalah awal dan akhir dari hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Allah adalah asal dan tujuan hidup kita. Itu semestinya mengingatkan kita
akan betapa berharganya hidup ini. Hidup kita berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan kepadanya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pesan ini bermaksud untuk mengingatkan bahwa hidup kita bukanlah milik kita. Ini adalah karunia Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan, dan karenanya kita harus menghargai hidup kita sendiri dengan menjalaninya secara bertanggung jawab dan berbuah. Kita hidup bukan hanya untuk belajar, menikah, bekerja, mempunyai anak-anak, punya rumah, jadi tua lalu mati. Apalah artinya hidup kita jika hidup kita hanya untuk bekerja, mencari uang, punya anak, berlibur dan kembali lagi bekerja? Kalau demikian, itu hanyalah sebuah keharusan atau kewajiban untuk melakukan ini dan itu. Namun ada satu hal penting dalam hidup kita, yaitu semangat untuk menjalani hidup, motivasi, konsep dan pemahaman tentang hidup kita sendiri dalam rancangan Allah. Kedatangan Kristus yang kedua kali mengingatkan kita akan hal ini, bahwa hidup kita adalah karunia Allah. Dan jika kita menjalaninya, hanya ada satu misi untuk menjalaninya, yaitu semoga hidup kita semakin dipersatukan dengan Allah. Injil Markus berkata, pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Itu adalah saat keselamatan dan bukan saat kehancuran, saat keselamatan dan bukan malapetaka kiamat. Itu adalah saat persekutuan dengan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudariku terkasih, di lain pihak, warta hari ini mengarahkan kita untuk menjadikan hidup kita anugerah bagi orang lain dan bukan menjadi gangguan bagi sesama. Maka, hadirkanlah diri kita, hidup, pekerjaan dan aktivitas kita sebagai anugerah Tuhan bagi sesama di sekitar kita. Janganlah jadikan diri kita sebagai penghambat hidup orang lain, perusak kekeluargaan dan kesatuan hanya karena ambisi dan kepentingan diri sendiri. Jadikanlah diri kita kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan, agar apa yang dinubuatkan Nabi Daniel sungguh terlaksana. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Sementara orang jahat akan masuk dalam kehinaan dan kengerian abadi. Maka warta akhir zaman adalah warta sukacita bagi mereka yang hidup benar dan mau mengubah diri kepada kebaikan. Di lain pihak, warta akhir zaman adalah peringatan bagi para pendosa, orang yang suka melakukan kejahatan dan melawan kebenaran, agar segera bertobat ke jalan yang benar. Semoga demikian. Amin.